Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Nopianti, mahasiswi Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran biologi dengan tema sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Setiap makhluk hidup atau organisme tersusun oleh sel. Ada yang hanya tersusun oleh satu jenis sel, yaitu uniseluler. Ada juga yang tersusun oleh banyak jenis sel, yaitu multiseluler. Ada juga makhluk yang tergolong aseluler atau belum berbentuk atau belum memiliki sel, yaitu virus. Mengapa sel bisa dikatakan unit terkecil penyusun kehidupan? Nah, ini alasannya adalah sebagian dari tanda-tanda kehidupan atau ciri makhluk hidup adalah bisa melakukan respirasi, digesti, sintesis, dan ciri makhluk hidup yang lainnya ini bisa dilakukan oleh bahkan satu sel tunggal saja, seperti amoeba. Dan ternyata amoeba ini bisa bernafas, bisa bergerak, mencerna, sintesis, hingga berkembang biak dan peka terhadap rangsangan, dan hal ini membuktikan bahwa satu sel saja bisa menyusun kehidupan. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan bentuk sel dan bagian-bagian utama sel. Seperti inilah gambar bagian utama sel. Rekan-rekan bisa lihat bahwa sel memiliki bentuk yang beragam sebetulnya. Ada yang berbentuk sederhana, ada juga yang berbentuk kompleks atau rumit. Sel yang sederhana contohnya sel bakteri. Nah, ini bentuknya bisa bulat atau batang saja. Ada juga sel yang berbentuk silindris, koma, gepeng. Sel juga ada yang berbentuk kompleks atau rumit seperti sel syaraf atau neuron. Nah, ini adalah bagian utama sel, dan sel hidup ternyata tidak sesederhana seperti apa yang kita bayangkan. Di dalam sel terdapat struktur rumit yang saling bekerja sama untuk menjalankan aktivitas sel. Secara umum, sel dibangun oleh 3 bagian utama, yaitu membran plasma, sitoplasma, inti sel. Nah, membran plasma ini merupakan bagian yang paling luar mengelilingi sel. Kita lihat, ini bagian luar yang mengelilingi sel. Membran sel membatasi isi dalam sel dengan lingkungan luar. Sedangkan isi sel ini terdiri dari komponen hidup. Dan tentunya komponen hidup ini ada aktivitas nih di dalamnya, yaitu dinamakan protoplasma. Protoplasma terdiri dari sitoplasma dan inti sel. Sitoplasma disusun oleh 2 bagian, yaitu sitosol dan organel. Nah, semoga sampai di sini paham ya. Nah, sitosol ini merupakan bagian sitoplasma yang berupa cairan bersifat semisolid. Cairan ini berupa jeli-jeli atau agar-agar. Dalam sitosol terdapat enzim-enzim yang diperlukan untuk melakukan metabolisme sel. Dan tentunya pasti dalam sebuah metabolisme dibutuhkan enzim-enzim agar metabolisme tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya, jenis sel. Pada dasarnya, sel terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki membran inti atau karioteka. Sel prokariotik hanya dimiliki oleh kingdom Monera yang terdiri dari bakteri, ganggang biru. Sementara sel eukariotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti. Contohnya sel hewan, sel tumbuhan. Yang pertama yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Karena tidak ada membran inti,
maka DNA sebagai materi inti bisa kontak langsung dengan sitoplasma. Materi inti atau DNA hanya terlokalisasi pada suatu daerah yang disebut nukleoid. Nah, di samping ini adalah gambar struktur sel bakteri sebagai contoh sel prokariotik. Bisa terlihat jelas DNA-nya terlokalisasi pada suatu daerah yang disebut nukleoid. Nah, ini yang berbentuk sirkuler seperti sirkuit. Sel prokariotik ini berukuran sangat kecil dan dinding selnya terbuat dari peptidoglikan yang merupakan suatu senyawa yang disusun oleh protein dan karbohidrat. Sel prokariotik biasanya memiliki flagel dan pili sebagai alat gerak. Nah, ini flagel yang seperti ekor, ini merupakan berperan sebagai alat gerak. Yang kedua yaitu sel eukariotik. Sel eukariotik lebih kompleks nih dari sel prokariotik. Karena sel eukariotik merupakan sel yang telah memiliki membran inti. Sedangkan kita ketahui bersama sebelumnya sel prokariotik ini sel yang tidak memiliki membran inti. Dengan demikian, materi inti atau DNA terbungkus oleh membran inti sehingga tidak kontak langsung dengan sitoplasma. DNA sel eukariotik berbentuk double helix atau rantai ganda dan dikemas dalam kromosom. Sel eukariotik memiliki sistem endomembran atau membran dalam yang membangun organel-organel. Tentunya organel-organel ini memiliki struktur dan fungsi khusus dalam sel. Dan contoh sel eukariotik adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini adalah gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini terlihat jelas bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan, dan berdasarkan gambar tersebut dapat kita lihat antara sel bakteri, sel hewan, dan sel tumbuhan ini memiliki perbedaan. Dan agar rekan-rekan lebih paham perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan juga bakteri, bisa nanti dibuat tabel perbedaan sel bakteri, sel hewan, dan sel tumbuhan. Karena kita telah mengetahui struktur sel hewan dan sel tumbuhan secara umum, sekarang kita mari pelajari bersama-sama struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Tentunya satu persatu, dimulai dari inti sel. Dan inti sel ini merupakan bagian yang paling mencolok di antara organel-organel lainnya karena memang bentuknya yang paling besar pada sel eukariotik tentunya. Inti sel telah memiliki membran inti atau karioteka. Membran inti membatasi antara sitoplasma dan materi inti. Materi inti memiliki pori sebagai jalan masuknya zat dari sitoplasma menuju inti dan sebaliknya. Di sebelah dalam membran inti terdapat cairan inti nukleoplasma. Pada nukleoplasma terdapat enzim, protein, ion, dan air. Nukleoplasma mengandung anak inti atau disebut nukleolus dan kromosom yang isinya menyimpan materi genetik. Nukleolus berperan dalam pembelahan sel dan sintesis ribosom. Inti sel memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengendalikan seluruh aktivitas sel atau metabolisme sel. Yang selanjutnya yaitu menyimpan informasi atau kode genetik nih dalam bentuk DNA atau RNA, juga mengatur dan mengendalikan proses pembelahan sel. Yang kedua yaitu retikulum endoplasma, merupakan organel yang berbentuk jala atau retikuler, tersebar luas di sitoplasma dan menutupi sebagian besar sitoplasma. Retikulum ini tersusun dari kantung-kantung pipih berlapis membran yang dinamakan sisternae. Kantung-kantung ini saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk saluran atau kanal
atau terowongan berliku-liku. Membran retikulum endoplasma ini berhubungan dengan membran inti melalui pori inti. Retikulum endoplasma memiliki fungsi, seperti tempat melekatnya ribosom, menyalurkan bahan sintesis protein, menyalurkan hasil sintesis protein, tempat sintesis, detoksifikasi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu badan Golgi dan lisosom. Pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut juga diktiosom. Pada sel hewan disebut badan Golgi, kompleks Golgi, atau aparatus Golgi. Sama seperti retikulum endoplasma, badan Golgi juga memiliki kantung pipi berlapis atau cisternae. Namun, kantung-kantung badan Golgi pada umumnya tidak berhubungan satu sama lainnya. Golgi biasanya terletak di antara retikulum endoplasma dan membran sel karena memang fungsinya sebagai organel sekretori atau pengeluaran zat. Maka ini Golgi banyak ditemukan pada sel sekretori. Golgi juga menghasilkan lisosom untuk melakukan pencernaan intraseluler. Makanan yang masuk sel atau organel yang sudah rusak harus dicerna oleh sel. Oleh karena itulah, Golgi membentuk vesikula pencernaan yang disebut lisosom. Yang keempat yaitu ribosom. Ribosom merupakan butiran berukuran kecil. Ribosom terdiri dari 2 subunit. Ada subunit besar dan ada subunit kecil yang berdempetan. Ribosom tidak memiliki membran. Ribosom ini tersusun dari molekul asam nukleat dan protein atau disebut juga nukleoprotein. Dalam ribosom ini terdapat RNA ribosomal atau yang dikenal dengan RNAR. Ribosom dibuat oleh nukleolus. Ribosom tersebar bebas dalam sitoplasma. Namun ada juga yang menempel pada retikulum endoplasma membentuk retikulum endoplasma kasar. Ribosom berfungsi untuk mensintesis protein. Ribosom ini bekerja sama dengan retikulum endoplasma dan Golgi dalam menyalurkan protein yang telah diproduksi. Yang kelima yaitu nukleolus atau anak inti. Nukleolus berada dalam inti sel dan bukan merupakan organel tetap karena nukleolus hanya ada ketika diperlukan. Nukleolus akan tampak jelas saat inti melakukan sintesis RNA atau proses transkripsi. Pada saat sel akan membelah, transkripsi sudah berhenti, maka nukleolus akan menghilang. Nukleolus berperan dalam sintesis ribosom. Molekul utama penyusun ribosom disintesis dalam nukleolus. Keenam yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan organel yang memiliki membran rangkap, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar berfungsi sebagai pembatas antara sitoplasma dan bagian dalam mitokondria. Membran dalam mitokondria melekuk-lekuk membentuk struktur yang disebut krista. Krista ini berperan untuk memperluas permukaan membran. Dan hal ini sangat penting karena pada membran inti terjadi proses pembentukan ATP atau energi. Semakin luas permukaan membran, semakin optimal juga hasil panen energi. Yang terakhir adalah vakuola sentral. Vakuola sentral ini bagian tengah sel tumbuhan yang biasanya mengandung suatu ruangan yang besar dan terlihat kosong. Nah, inilah yang disebut vakuola sentral seperti yang digambar. Dan vakuola ini biasanya mengandung air, oksigen, gula, pigmen, ion, dan vakuola bukan merupakan materi hidup atau hanya merupakan inklusio. Nah, itulah pembahasan terkait dengan sel sebagai unit terkecil penyusun kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.